1 jari jarak matahari di atas kepala manusia saat di yaumul mahsyar hari kiamat. Panasnya luar biasa, sampai-sampai ada yang tenggelam sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai bahunya, sampai kepalanya. Apa yang menenggelamkan? Keringatnya sendiri, karena panasnya terik matahari. Saat itu semua manusia minta segerakan, ya Allah, mulai saja hari perhitungan ini. Kami udah gak mampu panasnya matahari ini. Kami udah gak mampu, kami tenggelam dengan keringat kami sendiri. Akhirnya para nabi yang lain mengatakan, kalau kalian mau mulai, minta Allah memulai yaumul mahsyar, di padang mahsyar yaumul hisab, hari perhitungan, maka pergilah kalian carilah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu dicari, Nabi Muhammad pun akhirnya mengabulkan permintaan seluruh umat manusia. Tapi sebelum itu Nabi suruh, silakan yang umatku minum telaga Al-Kautsar. Itu khusus telaga yang dibuat oleh Allah untuk umatnya Rasulullah. Tak sekala orang lain kehausan semua, umat Rasulullah boleh minum. Silakan, ayo kumpul semua ya, umat Rasulullah minum. Bayangkan itu. Udah disiapkan, udah dipinta oleh Allah, oleh Nabi kepada Allah telaga saat umatnya Rasulullah dalam kehausan. Tapi apakah semua umat Rasulullah akan bisa minum telaga itu? Ternyata tidak. Dalam hadis dikatakan nanti ada golongan sekelompok orang yang dicegah oleh malaikat minta telaga Al-Kautsar ini. Dilarang oleh malaikat. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau larang? Innahu minni, itu umatku, biarkan dia minum. Maka kata malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri ma uhdithu ba'da. Kamu nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia betul umatmu, dia hidup di zamanmu, atau setelah engkau meninggal dunia, dia umatmu, umat akhir zaman. Tapi dia tidak mengerjakan perintah Allah, dia tidak mengerjakan sunnah-sunnahmu. Maulid Nabi ya tak mau datang. Mau bayangkan, masjid dekat Maulid Nabi tak mau datang. Ya, jangan kena nyumbang, datang pun tak ada. Padahal ada makan, ada minum, ada ceramah, lengkap sudah. Betul tak? Masih tak mau datang. Nih kok datang semua dan pola 2 nih, penuh masjid nih. Betul Pak RT? 120 kakak kan? Islam semua gitu Pak RT. Islam semua. Tak penuh sampai halaman. Tapi mana? Ya, hari Minggu lagi, libur lagi. Bila kau kerja ya terus. Hari Senin kau kerja, duit kau cari, kan? Selasa duit, Rabu duit, Kamis duit, Jumat duit, Sabtu duit, Minggu pun cari duit, sampai ada lagunya duit. Aku sibuk cari duit, bini aku minta duit, anakku minta duit, aku perlu duit ya kau tahunya. Makan tuh, pacul duit tuh, kau bawa mati duit kau tuh, ya. Itu kau sakit, ambillah duit tuh, kau bisa kau sembuh. Ternyata orang yang banyak duit tak bisa menjamin ketenangan dalam hatinya. Pening kepala dia, di mana aku simpan duit nih? Nanti kau simpan sini, bini aku tahu kata dia. Simpan di rumah salah, simpan di bank salah, simpan di mana ya? Hanya digali di kuburan kali itu. Ya Allah ya Rabb, duit dicarinya terus, bayangkan minggu. Ya Rasulullah ya Muhammad, kau tak tahu ini umat kau, tapi dia tidak mencintaimu. Dia tidak menjalankan sunnahmu. Sholat ya tak ada, ngaji Quran tak khatam, puasa apa lagi, Ramadan bolong-bolong, jangankan yang sunnah, yang wajib bolong-bolong. Maka orang yang seperti ini aku larang dia untuk minum telagamu. Maka kata Rasulullah, suhkan, lari kau, keluar kau tak berhak minum telaga Al-Kautsar ini. Ada, hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita ngaku umat Nabi kita nggak kerjakan. Na'udzubillah ya. Sholat jagalah yang wajibnya, kalau yang sunnah masih belang-belang. Puasa jagalah yang wajibnya ya. Yang sampai yang sunnah pun tak dikerjakan, yang wajib pun bolong-bolong. Betul tidak? Betul tidak? Nah, saat umat sudah minum semua, maka Rasulullah datang ke arsy-Nya Allah, sajidan, sujud, berdoa, minta agar yaumul mahsyar, yaumul hisab, hari perhitungan di padang mahsyar ini bisa dimulai. Saat Rasulullah sujud, berdoa, bermunajat kepada Allah, irfa' ra'sak, kata Allah, suaranya terdengar, ya Muhammad, angkat kepalamu. Sudah cukup sujudmu, sudah cukup doa zikirmu kepadaku. Is'al tu'ta, minta aku akan beri. Isfa' tu syafa', kau minta syafaat, pertolongan, kau dapat memberikan syafaat. Maka yang dipinta oleh Rasulullah apa?
Apa Bu? Ada yang tahu Pak? Yang dipinta oleh, seandainya Bapak dikasih kesempatan satu kali, kayak jin itu kan dalam sponsor itu kan, minta apa? Aku kasih kau, aku kabulkan permintaanmu. Satu aja, nggak boleh yang lain. Apa Pak? Minta apa Pak? Minta kaya, minta bini cantik, minta kekuasaan. Rasulullah tidak minta apa-apa, tidak minta istrinya, tidak minta anaknya, tidak ada. Dia minta ummati, ummati. 2 kali sudah itu. Di hari kiamat pun masih dia disebut umatku, umatku. Minta keselamatan umat. Makanya sedanglah, berbahagialah menjadi umatnya Rasulullah. Bahkan Nabi Musa dalam riwayat pun ingin dijadikan umatnya Rasulullah, saking istimewanya menjadi umat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya rasanya tak sempurna ceramah maulid Nabi ini kalau tak menceritakan sejarahnya Rasulullah. Betul tidak? Betul tidak? Ya, makanya anak-anak itu diajarkan sholawat. Dulu anak-anak TPA itu, ya, zaman-zaman kita dulu gimana? Ummi, 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 ummi ya lahnan a'syaqahu wa nashidan dauman anshuduhu. Sekarang apa? Duit, duit, duit. Nah, itu ya tahu nih. HP, HP, HP. Itu ya gue tahu. Mana gue tahu sholawat. Makanya Bapak Ibu, kalau ini saya tengok di depan ada TPA Nurul Sobirin ya Pak ya. Ya Bang, ada Nurul Sobirin. Bagus tuh. Jangan ajarkan Quran saja, sholawat juga diajarkan ke mereka supaya tahu dia. Ya Toibah tadi, Ahmadu ya Habibi, ya. Nah, kalau Nabi apa? Rohatil. Oh ya, saya mau satu orang, siapa yang bisa bantu Ustaz? Sholawat rohatil, atyaru tashdu. Yo, siapa yang bisa maju satu orang? Anak TPA Nurul Sobirin mana? Maju. Yang maju dapat duit. Mana duit ya? Pak Kades, oh Pak Kades juga dapat Kades. Jangan sampai Ustaz yang keluar duit, malu Pak Kades ini. Mana? Duit 20.000, udah 20.000 ada lah situ. Santri yang duit dulu nih, Ustaz entah kok duit cuman yang ceritanya. Ama juga. Ayo cepat, yuk. Yang bawa lagu sholawat rohatil, yuk cepat. Dapat duit. Tamu nih. Cepat. MC yang maju nanti nih. Yang sampai ibu-ibu pengajian mereka MT yang nyanyi dia. Ayo anak-anak, ayo rohatil. Oh, tak diajarkan tampil. Siapa nak TPA nih? Diajarkan tampil tak? Diajarkan malu-malu Pak. Duit ya. Apa yang kau mau? Kacamata Ustaz, kacamata Ustaz. B. Cepat. Oh, sikit amat, tambah lagi 5.000. Cepat. Ayo cepat, satu orang ini. Rohatil. Apa enggak? Ayo cepat. Ayo Kak, maju. Tak mau. La haula wala quwata illa billah. Kurang kali, mana yang naik nambah 10.000. Oh, 50.000 langsung. Cepat. Rohatil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rohatil, semua sholawat. Jangan lagu pusing pala baby. Oh, itu yang aku tahu. Ayo anak-anak, mana maju, cepat lagu rohatil. Ayo anak-anak ini mentalnya aturan. Oh dia mau berdua. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana mik. Apa enggak lagu rohatil? Harus tampil lah TPA. Yang anak mau datang kawan-kawan dari tadi kok tak ada. Yang tua-tua tak apa belakang, besok mati dia. Yang kecil-kecil ni mesti di depan ni, karena besok dia pengganti yang tua-tuanya. Ya cepat rohatil, yuk semuanya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Gembirakan hati Rasulullah dengan bersolawat kepadanya. Rohatil atyaru tashdu, burung-burung berkicauan dengan suara yang merdu bilayalil maulidi, di saat malam kelahiran Nabi. Bayangkan Pak, burung, binatang gembira, bahagia, senang dengan kelahirannya Rasulullah. Masa iya kau manusia punya otak, punya pikiran, tapi nggak bahagia dengan kelahiran Rasulullah? Betul? Masa iya kau manusia, kau punya pikiran beda dengan binatang, tapi kau tidak bangga dengan kelahiran Rasulullah? Kau tidak mau hadir acara maulid Rasulullah? Siapa kau ini? Berarti kau lebih bejat dari binatang, kau lebih busuk daripada binatang, kau lebih jahat daripada binatang. Betul? Kalau kau tak bisa nyumbang acara maulid Nabi, minimallah kau hadir duduk mendengarkan acara maulid Nabi. Betul tidak? Maka kita mesti bangga ini, ya. Maka kalau ada orang bilang jangan maulid Nabi, seakan-akan dia ngomong jangan bangga kelahiran Nabi, jangan senang dengan kelahiran Nabi, jangan kamu bahagia dengan kelahiran Nabi. Oh, ini menghina ini. Kalau kau tak mau maulid Nabi, jangan kau nyalahkan kami yang maulid Nabi. Betul tidak? Ya, kau udah tak merayakan, itu udah salah sudah. Tambah lagi kau salahkan kami. Kita nggak pernah cari perpecahan, tapi jangan coba-coba tidak menghargai perbedaan. Jangan cari perbedaan, cari saja persamaan kita. Kita ini sama-sama umat Nabi, sama-sama Al-Quran pedoman kita dalam dunia ini, sama-sama Ka'bah kiblat kita. Betul tidak? Maka tidak usah yang kayak begitu. Saya tak pernah nyinggung masalah bid'ah. Udah capek pembahasan bid'ah itu. Kalau mau saya bahas bid'ah ini, saya keluarkan semua dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, mati kutu mereka semua itu. Ya, tapi untuk apa? Untuk cari perpecahan? Gak penting. Ya, maka Anda jangan coba-coba nyalahkan. Apalagi yang sok-sokan balik dari pondok nak jadi imam, ya, tak pakai bismillah. Apalagi yang mohon maaf baru umroh, baru haji, imam tak pakai bismillah. Ini kampung siapa? Betul tidak? Kalau kau nak buat macam itu modelnya, kau jangan sholat di masjid ini, buat masjid baru, kelompok kau seorang, tak ngaku kelompok kami. Betul tidak? Kau warga di sini betul, kau orang sini betul, tapi ajaran kau tuh bertentangan dengan kebiasaan di sini. Itu masalahnya. Ya, tak mau pakai bismillah, tak mau zikir, tak mau doa. Siapa kau? Hah? Nih, tongkat ini bukan tongkat biasa yang naik ke Gua Hira. 5 rial saya beli ini, memang murah, 3.700 ya per rialnya. Ya, tapi ini yang sejarah saksi bisu sampai ke Gua Hira. Mana orang umroh haji naik Gua Hira tak mampu. Nabi umur 40 tahun, tiap hari naik turun Gua Hira mendapatkan wahyu dari Allah. Dulu Gua Hira tak ada tangganya susah, tak ada pemegangnya. Sekarang Gua Hira udah ada pemegangnya, enak sudah. Masa kau tak mau berangkat ke Gua Hira? Bagaimana perjuangan Rasulullah menerima wahyu dari Allah? Oh, di Mekah, di Madinah tak pakai bismillah Ustaz, maka saya pun langsung alhamdulillah. Dia tuh sir kecil bismillahnya, bukan tak dibaca. Kau tak baca sekali, berarti ilmu kau tak sampai. Ya. Tarawihnya di Mekah Madinah 20, tambah witir 3, kau 8. Macam mana kau, siapa kau sebenarnya? Ya, maka jangan coba. Lebih bagus buat masjid seorang, buat tempat seorang. Makanya di Sintang itu dibuatkan sama Bupati Sintang itu. Golongan-golongan yang tak mau maulid, tak mau tahlil, tak mau talqin itu dibuatkan masjid dekat bandara, jauh dari pemukiman warga. Kumpullah kau di situ. Ya, tak ganggu kami. Betul dah? Ini mentang-mentang bacaan bagus balik dari Mekah Madinah jadi imam. Assalamualaikum diam. Siapa? Tempatnya. Ya, saya juga pernah jadi imam Masjid Al-Muhtadin Untan. Saya kalau jadi imam, saya pakai bismillah, tapi tak pakai wirid. Kenapa? Karena saya di masjid, sholatnya di masjid orang yang memang seperti itu. Tapi di sini pakai wirid tak, Pak? Pakai doa tak? Tahlil tak di sini? Talqin tak di sini? Pakai semua. Kenapa kau? Siapa kau? Apalagi yang buat aturan baru. Kau tu ke masjid tu baru kulit. Aku dah isi. Kau belum baca makrifat. Kau tahu tak sifat 20? 17 ke Allah, 3 ke dalam diri. Ya Allah, yang ngomong tu siapa? Kok yang ngomong tu ustaz, rajin solat, hitam jidatnya, panjang jenggotnya, hafal Al-Quran 30 juz, hadis 100.000 hafal. Masuk akal? Ini solat tak ada. Ya, jidat pun tak tahu dapat dari mana, ya hitam. Jangan-jangan digosok-gosok ya kan ini. Ya, jenggotnya dimerah-merahkan. Apa lagi? Quran
Baca pun terbata-bata, hadis pun tak hafal. Tapi ngomong makrifat, makrifat. Ya Allah, itu bukan makrifat, itu ketupat. Kasih dia ketupat makan ya kau. Langsung ngomong makrifat lah. Saya ngajar di kampus IAIN itu akhlak tasawuf. Apa nak kau banggakan dari tasawuf tu? Ada ke? Rasulullah bilang, ini pelajarilah ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah amalan pribadi. Ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi, begitu mendapat kenikmatannya, itu yang nama tasawuf. Apa yang didapatkan dalam tasawuf itu? Makrifat itu, mahabbah, rasa cinta, cinta sama Nabi. Tak ada bohong makrifatnya, merampok makrifatnya. Siapa tokoh-tokoh makrifat? Tak apal. Abu Yazid Al-Bustami, Imam Al-Ghazali, seorang wanita Rabi'atul Adawiyah tak menikah dengan laki-laki saking cintanya sama Allah dan Nabi. Kau ngaku makrifat tapi dengan perempuan luar biasa. Makrifat apa kau? Ramput ya kau makrifat. Imam Ghazali itu makrifatnya luar biasa tingginya. Tak kahwin dia, ya, saking sibuk nulis. Imam An-Nawawi tak kahwin dia. Kau sikit-sikit kahwin, sikit-sikit kahwin. Ngomong makrifat, udahlah. Bagus kau ngomong sama binatang ya lah. Kau usah ngomong sama kami lah. Saya geram kadang-kadang kayak begitu. Ada yang model macam itu, bukan di sini, bukan. Ada Pak, sangat jauh. Kalau yang ngomong makrifat tuh rajin ke masjid, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, belum mau dapat duit dah nih. Ustaz lagi dengarkan salawat nih. Belum, diri loh, biar ngawankan ustaz, diri loh. Tak merajuk pula dia pula. Rohatil atyaru tasdu, burung-burung berkicauan dengan suara yang merdu. Bilayalil maulidi, di malam kelahiran Nabi. Wabariqun nur yabdu. Wabariq itu apa? Kilat. Tahu kilat? Pernah lewat kilat? Oh, terpancar cahayanya. Tapi bukan petir ya, kilat ya. Kalau lain, kalau di sini kilat tambah petir. Sakit juga gitu. Tapi di malam itu kilatan cahaya terpancar. Mima'ani Ahmadi, memaknai malam kelahiran Nabi. Bayangkan, semua alam semesta ini, daun, pepohonan, air, udara, semuanya gembira dengan kelahiran Nabi pada malam 12 Rabiul Awal. Luar biasa. Ini ada manusia yang ngaku umat Nabi tak bangga dengan kelahiran Nabi, malah nyalah-nyalahkan orang ngadakan maulid Nabi. Maka orang-orang seperti ini jauh dari syafaat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini, kau bagi dua, kau koyakkan ini, separuh kau, separuh dia. Pegang. Mana foto. Mana foto lah orang tua ni? Dengan ustaz ni. Sini, cepat foto, cepat. Jangan lagi ustaz nak balik, nak foto-foto lagi. Udah, ini foto sudah sini. Ya, ustaz, nak foto kata dia anak saya. Ada, cepat foto ustaz. Ni. 1, 2, 10. Sudah? Oh, belum. Sudah? Belum lagi. Sudah. Barakallah. Salaman. Cium tangan. Hidung cium. Apa hidung kau pesek kau? Bila hidung pesek nak apa cium tangan tu? Ya, jangan cium kening apa? Cium. Nunduk, jalan nunduk. Begitu. Ya Allah, ya Allah. Satu lagi yang perempuan, siapa yang bisa bacakan surah yang pertama kali, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Nabi? Surah apa? Al-Alaq. Siapa yang bisa bacakan 5 ayat saja? Iqra. Ya. Ada yang hafal? Mana duit. Pak Kades tak mau duit, biar Ustaz. Apa nanti Pak Kades ganti duit Ustaz? Apa itu 550 lah? Ya Pak Kades ganti 5 juta nanti. Ayo cepat. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang hafal? Ayo, masa tak hafal? 5 ayat ya. Nah. Ya, Iqra cepat. Hafal ya. Apa yang hafal? Al-Kautsar. Inna a'toina. Al-Alaq hafal? Tak hafal? Ad-Duha adalah Ad-Duha. Siapa yang hafal Ad-Duha? Bebas. Siapa yang hafal Ad-Duha? Wad-Duha wal laili idza saja. Ayo cepat sini.
Ayo nih 50.000 nih. Masih tak mau lagi? Ayo maju coba sini. Apa enggak aduha? Aduha apal enggak? Tak apal, aku yang hafal. Surah Al-Ma'un. Nah, ayo coba. Ara'aital ladzi. Maju. Oh, mau dia mau maju. Betua mah. Kok pakai baju jilbab lilit-lilit macam ini modelnya? Ini namanya jilbab sakaratul maut. Lilit-lilit. Haula. Itu betul. Ini pasti ikut emak nih. Sini. Siapa namanya? Kemek. Siapa namanya? Kemek. Eji. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Hafal surah Al-Ma'un? Ngaji yang betul. Kalau salah dikurangi. Salah huruf kurangi lagi. Coba. A'udzu billahi Nona tak bisa nyebut R rupanya ini. Ajarkan bu RR Ustadz Sardi Awan Umar ya, nanti belajar itu. Saya dulu tak bisa nyebut R juga, SMP, SMA saya baru bisa nyebut R. Latihan terus, alhamdulillah ya. Cantik-cantik tak bisa nyebut R tuh jelek jadi. Imam tuh ganteng-ganteng tak bisa nyebut R tuh jelek dengar rasa dengar ya. Ayo cepat. Bismillah. Terus tahan ikhfa alladzina hum an Sallu ala Nabi Muhammad. Apa artinya? Anda tahu? Kawan kan Ustaz ceramah di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa itu pendusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak. Ya Allah, udahlah tak bisa melihara, ngambil hak anak yatim lagi. Innalillah. Hati-hati. Ibu-ibu yang meninggal suaminya, anaknya menjadi anak yatim. Kalau ada harta bapak, jangan ibu nak kawin lagi dulu. Berikan dulu hak anak ibu itu dari warisan bapaknya, dari suami ibu yang pertama. Jangan ibu nak kawin lagi, ya. Anak ibu susah jadinya, dapat bapak tiri yang pengangguran pula. Ya Allah ya Rabb, anak yatim, ya. Maka saya buat pondok tahfiz Quran dan sunnah gratis, ya, untuk anak yatim, piatu dan du'afa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang memelihara anak yatim itu nanti bertetangga dengan Rasulullah. Anak kawakar dan kahata ini. Saya sama pemelihara anak yatim seperti dua jari ini, bertetangga dengan Rasulullah. Ya, jari telunjuk dengan jari tengah. Mulia orang-orang yang memelihara anak yatim itu. Ya, hati-hati yang ngambil hak anak yatim, yang tidak mau, apalagi berbuat zolim sama anak yatim, apalagi ibu suka marah-marah sama anak, suami ibu udah meninggal, ibu zolim, ibu pangkong, ibu pukul terus ke anak yatim. Hati-hati ibu, ya. Nanti Quran surah Al-Haqqah. Khuduhu fagullu, thummal jahima sallu, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kami akan siksa dia, kata Allah. Kami akan berikan dia pekerjaan untuk menarik rantai neraka sepanjang 70 hasta. Satu hasta, satu lengan kita. 70 hasta. Rantai itu terbuat dari api neraka. Kemudian rantai itu akan membelit dari mulai tangannya sampai ke lehernya. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Masjid, nah lagi-lagi masjid itu, tolong. Kalau duit kas banyak, tengok anak yatim di sekitar masjid ini. Ada nggak yang peduli sama mereka? Kalau tidak ada duit kas masjid pun, kata ulama, diperbolehkan untuk memberikan makan kepada mereka. Jangan sampai duit kas masjid belonggok banyak, anak yatim curi duit kas masjid. Masih ingat ada dapat berita yang begitu kan? Ada anak yatim mencuri, ya, sampai mati anak itu. Rupanya anak itu kelaparan, bingung mau makan gimana, nggak ada yang peduli sama dia. Uang kas masjid banyak, gunakan.
Ya, gunakan uang kas masjid itu untuk menyantuni. Bulan Muharram kah misalnya, setahun sekali kumpulkan pengurus masjid ini. Kumpulkan anak-anak yatim sini yang tak mampu. Kumpulkan di sini dia, kasih dia santunan. Tak ada orang yang adakan ustaz, masjid yang adakan. Pakai duit apa ustaz? Duit kas masjid. Pakai, ia pun dah bagus dah masjid ini dah. Yang takut sisihkan 5 juta kah, sisihkan 6 juta kah untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk menyantuni orang-orang miskin. Santuni. Ia pun itu duit umat, kembalikan ke umat, gaji masalah. Yang nggak boleh itu dipajo sama pengurus masjid, itu yang tak boleh. Betul tak? Pajo Ustaz, itu bahasa yang paling halus dah tuh. Ya. Macam mana? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Tadi itu. Itu pendusta dalam agama. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak peduli sama anak yatim dan orang miskin. Sekolah pesantren banyak, yang mahal banyak, masa nggak ada yang gratis untuk anak-anak yatim dan orang miskin? Maka kita buat. Sekarang di Pontianak udah banyak bu yang gratis. Ya, yang penting syaratnya mau nggak ngapal Quran, mau nggak ikut aturan, betul-betul nggak mampu dia. Ini di pura-pura tak mampu, moto kredit beli baru. Begitu anak masuk pondok tak mau dikasih duit, tak mau yang mau bayar, mau yang gratis. Nah, ini zolim lagi orang tua ini. Kata ulama dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Ibn Az-Zarnuji, man aroda an yakuna ibnahu aliman, siapa orang tua punya anak pengen jadi orang alim anaknya, fayan bagi an yura'iyal gharba minal fuqaha yukrimahum wa yu'azimahum wa yu'tihim syai'an, maka dia mesti menghormati orang alim, gurunya anaknya itu, guru ngaji anaknya itu. Bagaimana? Memuliakan, menghormati dan berinfak kepada guru agamanya itu. Ya. Wa illam yakun ibnahu alim yakunu hafiduhu alim. Kalau anaknya tak menjadi orang alim, cucumu nanti akan menjadi orang alim karena engkau menghormati orang alim. Makanya guru ngaji itu tak boleh tetapkan gaji, tapi orang tua wali santri harus tahu diri. Jangan guru matematika kau kasih 1 juta, bahasa Inggris 2 juta, guru ngaji 100.000, TPA 40.000, 3 bulan tak bayar lagi. Ada yang tak bayar Ustaz TPA? Ada kan? Ada, jujur ya lah. Apalah orang gang Kuala Luar ni. Suku-suku anak diajar ngaji, TPA 40.000 pun tak bayar. Udah suruh dia yang ngajar tu. Udah bagus kita dengan TPA ni. Kenapa belum setahun? Karena TPA saya juga begitu. 3 bulan tak bayar, ditagih ngamuk pula tu. Yang mengajuk tak mau anaknya mondok lagi, tak mau lagi anak TPA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal anak yang seperti ini yang pandai ngaji nanti yang akan menarik orang tuanya dari neraka menuju surga yang abadi. Betul tidak? Betul tidak? Iqra, kamu mau masuk surga, baca Quran dulu. Wartaqi, sambil baca sambil naik tingkat surga. Warattil kama turattilu fid dunya, bacanya dengan tartil ya, dengan benar, dengan tajwid. Kenapa? Mesti dengan tartil. Kenapa tidak cepat-cepat ya Pak Ustaz? Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena waktu kau naik nanti, kau akan melihat keindahan surga luar biasa. Rasanya mau puas-puas mandangnya dulu. Tapi bukan di situ tempatmu. Naik lagi sana, ngaji lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Naik lagi. Indahnya surga luar biasa. Belum puas mandangnya, suruh baca Quran lagi. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Naik lagi, lihat lagi keindahan surga. Pelan-pelan baca Quran itu nanti kalau naik surga itu. Makanya baca Quran jangan cepat-cepat. Ya. Jangan baca Quran, jangan mau cepat aja. Ini anak-anak maklum orang tua nih. Oh, tacan TPA terus sobirin. Lama 2 tahun belum khatam anakku. TPA buat salahkan. Anak kau tuh bebal, bengal, nakal. Maka lama ngaji ya. Habis itu TPA 4 hari, anak kau sehari. 3 hari apa? Ada kala yang putus dikejar. Hilang ceritanya. Jangan kau salahkan TPA-nya. Sebenarnya seminggu pun bisa 30 juz selesai. Tapi tak tahulah jadi anak kau macam apa. Jangan kau salahkan TPA. TPA itu punya metode. Kenapa lagi hari ini? Lengkaplah hari ini pembahasannya. Tak ada pula permintaan panitia tu. Tiba-tiba masuk ya otak saya ni. Mungkin doa dari panitia kali. Ya Allah, ingatkan Ustaz, ya Allah, singgung panitia TPA, ya Allah. Itu teringat pas saya TPA jadinya. Ya. Banyak yang kayak begitu, mau cepat ya. Mana orang Melayu ni? Mau cepat, simple ya. Mana orang Melayu? Mana? Ya Allah, bapak saya Bugis, mak saya Sambas, bini saya Madura, nenek saya Melayu, ipar saya Jawa, sebelah abang, sebelah bini Dayak. Agak saya nyaman nak ceramah. Ya.
Melayu jangan mau cepat ngajinya, tapi hancur bacaannya. Maka yang masuk di pondok saya satu, khatam dulu Qurannya. Udah khatam, langsung terima? Enggak. Ya, tes dulu ngajinya. Mau hancur lebur. Udah khatam dah ustaz saya, tapi hancur lebur bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mah. Macam ini nak jadi penghafal Quran ini. Cemana sakit apalagi itu kalau udah daerah-daerah mana, daerah-daerah hulu yang datang itu Melayunya lebih ribet lagi. Ijazah anacullahi wal pak. Ya Allah, sakit yang betul dah guru tahsinnya. Ya, ini guru tahsin di pondok saya ini. Sakitnya betul kan. Ijazah. Beda bukan jajah, raja adakah. Itu butuh waktu. Maka anak-anak yang masuk pondok saya ada yang setahun dibetulkan dulu bacaannya. Baru boleh ngapal Quran juz 30, juz 29, juz 1. Orang itu bertanya, masa anak saya lama benar Ustaz? 2 tahun di pondok Ustaz, tahun juz 30 dihafalnya. Anak yang lain itu setahun udah selesai 30 juz. Anak kau itu sadar enggak? Ngaji masih hancur. Yang anak minta cepat, suku-suku masih kami ajar. Kalau enggak kau balik ya, kau seorang yang ajar. Ini udah nitip ke kita, banyak ngantung lagi itu. Tak bayar cuma 50.000 TPA. Pakai bala obat itu. Balik ya, suruh balik ya anaknya itu. Berapa TPA di sini bang? 10.000. La haula wala quwata illa billah. 10.000 itu benar tak bayar kan? Iya kan? Iya itu. Banyak. Bapak ibu ni parah. Malu-malukan Melayu ya. Oh haula, 10.000 masih banyak yang tak bayar. Nak jadi apalah? Ya Allah, wahai anak-anak, dah lah. Itu urusan bapak kau lah yang tak bayar ya. Kau tetap semangat. Nanti kau minta izin sama guru-guru, maafkanlah apa Pak Ustaz, ya Bu Guru, Pak Guru, maafkanlah orang tua kami ini, ya. Bingal memang orang tua kami itu. Tak mau bayar, kedekut masih garang bertuku. Bakhil luar biasa. Ya, memang luar biasa Melayu ni banyak kedekut daripada baik. Ada sih yang baik tapi tak banyak. Yang tersinggung lah dia. Awas goyang Pak ya. Siapa yang belum lunas SPP TPA nya besok lunaskan semua. Kau tak jadi alim anak. Tak jadi alim. Makanya kalau ada ustaz minta doakan. Tak usah dengan saya, cari guru ngajinya siapa. Saya datang ke sini setahun sekali atau seumur hidup sekali ya. Ceramah cuma sekali. Yang guru betul-betul sejati itu guru ngaji di TPA Nurul Sabirin. Mana guru ngajinya, bang? Mana guru ngaji? Mana guru? Ibu ke? Ibu yang guru ngaji TPA? Ini baru guru yang sejati. Dia ngajar anak-anak kita tahu baca Quran. Jadi kalau ada kelapa, ya, ada apa lagi, semangka, ada buah-buahan, kasih ke ibu guru ngaji itu. Kayak dulu, ingat tak dulu sekolah kalau mau dapat rapot tiap akhir semester itu kan, bawa kue kan? Itu ucapan terima kasih, makasih Bu. Sekarang tak boleh. Apa? Nyogok guru katanya. Ini kan nilai udah keluar. Ngasih apa salahnya? Yang tak boleh itu nilai belum keluar. Ngasih dulu itu nyogok. Betul tak? Mau jadi kepala desa, nyogok misalnya. Mau jadi anggota dewan, nyogok. Mau masuk polisi PNS, nyogok. Itu yang tak boleh. Ini kan udah selesai, anak kita khatam Quran, anak kita bagus nilainya, ada rezeki berikan. Tapi lagi-lagi Melayu susah. Nunggu anaknya khatam baru beri. Iya kok khatam, kok pindah ngaji? Buku udah letih dah ngajar sampai juz 20. Pindah pula ngaji tempat lain. La haula, gigit jari lah guru. Apa parah Bang Melayu ni. Udah minta cepat sekali, cepat pindah ngaji pula dia dengan guru yang lain. Alasannya anak tak betah dah katanya, pengen cari yang lain lagi tempat TPA. Udah ada TPA di sini, ngapain tempat yang lain lagi? Betul tidak? Cari guru ngaji itu, minta ya. Kalau seandainya sering-sering infak sama guru ngaji, insya Allah anak kita jadi pintar ngaji. Saya sekali-sekali jaga sini, ya. Yang paling penting itu guru-guru sini, imam masjid di sini, cari ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, yang betul-betul luar biasa ngajarin anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi seperti mereka. Itu maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih, Masya Allah. Salim dulu. Belum balik boleh. Kalau udah balik SMP tak boleh. Salaman. Awas guru ngaji. Jangan sampai punya guru murid SMP, anaknya SMP perempuan salaman. Ibu juga begitu. Jangan salaman sama anak laki-laki yang udah balik, Bu. Apalagi yang udah berjenggot.
Hati-hati ibu. Yang corona tak mau sama bini orang, laki orang mau, awas. Ya, ya nak ya, kalau udah besar tak boleh. Kalau ini boleh masalah sama Ustaz. Lanjutkan hafalannya. Sampai surah apa hafalannya? Sampai surah apa yang hafalannya? Surah apa? Film apa yang kau tonton tadi malam? At-Takasur ya, barakallah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Foto dulu sini. Ah, mana? Yuk, antep ibu nih, barakallah. Ini anak yatim nih. Masya Allah. Tapi mak kawin lagi? Oh enggak. Barakallah. 1, 2, 10. Ada, barakallah. Mau begitu bu. Berikan penghargaan sama anak-anak yang pintar ngajinya. Dulu orang-orang dulu tuh begitu, berhatam dia, habis-habisan itu, luar biasa. Ya, maka Melayu-Melayu yang kayak begitu tradisinya, lanjutkan tradisinya bu. Lanjutkan. Buat anak itu bangga habis khatam Quran itu. Kalau dulu diarak pakai becak apa sampai diarak ada apam, sukat apam apa lagi itu bu. Ada pulutnya, ada nasi kuning, ayam panggang, ayam minta kangkang. Oh, ada pokok telurnya, luar biasa senang. Pokoknya hari itu kalau anak pengen minta pasti dibelikan sama orang tuanya. Minta mainan pasti dibelikan sama orang. Saking senangnya itu luar biasa. Bagus, ada yang kayak begitu. Ya, Melayu, Bugis yang punya ada seperti itu, bagus, lanjutkan. Khatam yang kayak begitu, lanjutkan. Buat dia istighfar. Kalau khatam Quran dia kayak begitu istighfar, apalagi kalau selesai hafalannya 30 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ajarkan. Subuh 2 ayat. Zuhur 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ya, satu hari dapat 10 ayat, setorkan. Besok 10 ayat lagi, besok 10 ayat lagi. Ar-Rahman itu 78 ayat. Kalau satu hari 10 ayat, berarti kurang lebih 8 hari saja cukup ngafal surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu jumlahnya 31. 78 dikurang 31 berarti 47. 47 ayat yang harus dihafal. Waktunya cukup 5 hari saja selesai. Tapi anaknya agak lama Ustaz. Nah, baguskan dulu bacaannya. Baguskan dulu, betulkan dulu bacaannya. Tapi masih ikro Pak Ustaz bisa enggak? Bisa. Tapi harus dibimbing sama gurunya. Alhaakumut takatsur. Coba baca. Alhaakumut takatsur. Itu pakai sistem mendengar aja. Banyak metode itu. Makanya guru-guru TPA harus cari metode-metode yang bisa, dan masing-masing anak itu beda-beda kemampuannya. Anak ini pakai metode ini cepat dia bisa ya, alhamdulillah. Anak ini nggak bisa, cari metode yang lain lagi supaya dia tetap bisa. Ya. Jadi kalau bicara masalah selesai 30 juz, semuanya selesai. Saya baru selesai nambah Quran 30 juz. Ya, setahun lebih saya selesai. Bukan dari saya kecil. Mondo dulu nggak ngapal cuma 2 juz ya saya. Sekarang baru saya hafalan, bisa. Asalkan kemauannya ada. Cuman yang membedakan waktu dan yang melekat di kepala. Ada orang yang udah hafal 30 juz, melekatnya cuma 3 juz. Ada yang hafal 30 juz, melekatnya juz 30 ya. Ada yang hafal 30 juz, lupa semua habis itu. Wah, itu parah, luar biasa itu. Ya, maka kata Rasulullah sebagai penutup dalam sini, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh dengki kecuali 2 perkara di dunia ini. Yang pertama, kata Nabi, rajulun atahul Quran. Ada seorang anak punya apa? Kemauan untuk menjadi penghafal Quran. Lancar bacaan Qurannya, bagus ngaji Qurannya. Kau harus dengki sama anak itu. Kalau anak dia bisa seperti itu, ngapa anak kau tak macam itu? Harus bisa. Ya, dengkilah kau terhadap orang-orang yang berhasil dengan Al-Quran. Anak saya tak bisa diharap Pak Ustaz. Cucu. Ya, harus ada cucu kita yang jadi penghafal Quran. Makanya buat anak, buat cucu jangan sikit-sikit, buat banyak-banyak. Pak Kades berapa anak Pak Kades? Oh, 3. Cucu berapa Pak Kades? 2 ada. Anak saya 4 kalah Pak Kades. Buat lagi mas, buat, jangan terus. Ya, ini anak cuma 2. Iya, kalau 2 itu panjang umur, 1 mati pula. 1. Dia pula 1 dimasuk pondok. 1 tak masuk pondok, jadi bajingan pula. Habis lah. Makanya buat anak stoknya harus banyak. 1 tak jadi, ada yang kedua. 2 tak jadi, ada yang ketiga. 3 tak jadi, anak keempat. Dulu orang tua kita sampai 12 longseng anaknya itu. Ya, nyaman enggak Ustaz ngomong. Kalau ibu tak sanggup, bapak kawin lagi. Pilih yang mana?
Mau jadikan anak atau mau nambah? Ya Allah ya Allah. Bu, Masya Allah, ibu-ibu ini calon penghuni surga semua. Kenapa? Karena perjuangan melahirkan anak. Perjuangan melahirkan anak itu. Bismillah bu, jangan sampai dua. Apalagi anak gadis nanti itu, yang remaja-remajanya itu. Mau kawin tapi tak mau punya anak. Saya mana pula? Harus punya anak. Biar anak-anak kita yang mendoakan. Yang kedua, kata Nabi, la dengki yang boleh diperbolehkan adalah rajulun atahu malan wa huwa yunfikuhu ana alaihi wa ana anha. Seorang yang punya harta itu suka disedekahkan setiap siang dan setiap malam. Masya Allah. Jadi kalau tak punya cucu penghafal Quran, cari anak asuh. Pergi ke pondok-pondok di Kuburaya nih. Ustaz, mana anak yatim di sini? Mana anak-anak orang miskin? Saya ini kebetulan ada rezeki. Tiap bulan saya mau ngasih sabun dia. Tiap bulan saya mau belikan buku untuk dia. Adalah 150.000 tiap bulan Ustaz. Boleh tak? Boleh. Jadikan anak asuh dia. Begitu dia jadi penghafal Quran, maka setiap bacaan Qurannya mengalir pahala untuk kita juga. Karena kita membiayakannya di pondok pesantren. Tidak mampu 150.000, 50.000. Sabun dia saya yang belikan. Dek, nanti tiap bulan ibu kirim ya. Saya belum mampu banyak-banyak, baru satu yang Ustaz. Boleh. Silakan, anak asuh. Maka istilahnya jadilah orang tua asuh dari anak-anak penghafal Al-Quran. Insya Allah ketika mereka masuk dalam surga, mereka akan minta kepada kita, kepada Allah agar kita juga tinggal bersama dia dalam surganya Allah. Cari. Makanya masjid juga boleh. Pengurus masjid, gunakan uang masjid, cari anak-anak gangguan dua yang pintar. Tadi itu bagus bacaannya. Siapa namanya? Bang, siapa namanya? Hah? Dede, bagus bacaannya. Nanti masuk taman SD, masukkan dia pondok, pakai duit kas masjid. Begitu selesai mondok dia, jadi imam dia, jadi khotib dia, jadi muazzin dia, dan tak perlu digaji karena semua sekolahnya udah dibiayakan dari masjid. Kader untuk hafal di masjid banyak-banyak. Kalau generasi muda kita hancur lebur, betul tidak? Itu kalau datang ada orang kaya lagi yang dermawan, masjid lah, gunakan itu. Kalau masih ada orang kaya yang dermawan, cari anak-anak di gang ini, biayakan dia sekolah. Cari pondok yang betul-betul menjadikan dia ya, yang berakhlakul karimah, menjadi penghafal Quran, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, juga bangsa dan agamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
berpartisipasi untuk mendukung Masjid Penghafal Al-Quran yang sedang kita bangun di daerah Selat Panjang, Siantan Hulu. Masjid ini dibangun dengan dana umat, ya. Saya ajak jamaah itu ada yang 20.000, ada yang 25.000, ya. Dan ini terus bergulir. Mau diresmikan insya Allah bulan 12. Sekarang masih dalam tahap ngedek, keramik, ya, masih dalam tahap untuk jendela. Nah, silakan Anda kalau nyumbang di masjid ini mungkin sudah biasa, bukan berarti saya tidak menyarankan nyumbang di masjid ini. Silakan lanjutkan sumbangan untuk masjid ini. Saya mau mengajak, ya, jamaah yang di sini agar nama kita tercatat di semua pembangunan masjid. Di mana yang ada, selama kita masih memiliki kemampuan harta, maka kita sumbangkan yang terbaik untuk agama Allah. Sambil sholawat, saya izin Bang, mana panitianya, suruh galang dana. Anda yang punya uang 2.000, 5.000, 10.000, niatkan, ya Allah, saya niatkan untuk suami saya yang sakit. Ya Allah, saya niatkan untuk anak saya yang mondok. Ya Allah, saya niatkan untuk penyakit saya. Ya Allah, saya niatkan untuk almarhum orang tua saya. Silakan niatkan semua. Setelah itu kita baca doa. Ya, ayo, mana panitia? Siapkan kotaknya dari sini sampai ke belakang. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah, salamullah ala Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun yang tak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirnya kami di majelis ini semoga berguguran semua dosa-dosa kami ya Allah. Engkau hapuskan kesalahan kami ya Allah, Engkau bimbing kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang taat beribadah ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Allah yang masih hidup, berkahi umurnya ya Allah. Jadikan orang tua kami orang tua yang taat beribadah juga ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, semoga ya Allah Engkau luaskan kuburannya ya Allah, Engkau lapangkan kuburannya ya Allah. Wabil khusus dengan sedekah ya Allah, infak duit yang telah kami keluarkan pada majelis hari ini ya Allah, semoga mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami, datuk nenek kami yang telah meninggal dunia ya Allah, menjadi cahaya dalam kuburannya ya Allah, menjadi pelita dalam kuburannya ya Allah, dan Engkau bebaskan dari adab kuburnya ya Allah. Ya Rob, ya Rob, semoga dengan infak ya Allah dan sedekah yang telah kami keluarkan pada majlis ini juga ya Allah, memberikan kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami sekeluarga ya Allah. Jangan sampai penyakit yang Kau berikan menjadi penyakit yang bertambah parah yang dapat menghalangi ibadah kami ya Rob, ya Rob. Kami tahu ya Allah bahwa penyakit itu pasti akan Engkau berikan kepada kami, tapi kami tidak berharap penyakit itu dapat memberatkan langkah kaki kami untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Rob, ya Rob, berikan kami penyakit yang hanya sekedarnya untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan Engkau beri kami kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk menghadapi ujian dalam cobaan kehidupan ya Allah. Ya Rob, berikan kami keistiqomahan, istiqomah ya Allah untuk berbuat amal kebaikan ya Allah. Hidupkan kami mulia, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, matikan kami dalam keadaan bersalawat kepada Rasul-Mu ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah, matikan kami dalam keadaan berdakwah, berjihad di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, bagi kami yang memiliki keturunan ya Allah, jadikan anak keturunan kami yang saleh salehah ya Allah. Semoga dengan infak yang kami berikan tak seberapa ini ya Allah, menjadi wasilah, menjadi sebab anak-anak kami ya Allah, Engkau jadikan anak-anak yang berakhlakul karimah, akhlaknya mulia, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang menegakkan salat 5 waktunya, menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya. Ya Rob, ya Rob, selamatkan pergaulan anak-anak kami ya Allah, lindungi ya Allah buat anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, jadikan pasangan kami ya Allah pasangan yang baik ya Allah, ya tidak melakukan kezaliman dalam rumah tangga. Berkahi umur kami, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Ya Rabbana istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin. Ya Allah, semoga dengan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat menjadi wasilah kami semua dapat berkumpul dalam surga-Mu yang kekal abadi selama-lamanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Allah. Rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifata wash-shada'ida wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dihitung dananya ya, kalau sempat dihitung berapa infak jamaah, berapapun infak ini kita akan gunakan untuk masjid menghafal Quran. Semoga setiap Al-Quran yang dibaca oleh penghafal Quran mengalir pahalanya untuk para jamaah dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena terlalu ceramahnya kepanjangan ya. Mudah-mudahan ini semua bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh iya, mana
saya mau kasih kalender sama ibu-ibu sama masjid biar tahu info pondok pesantren kita. Pondok Ustadz gratis Ustadz? Iya gratis, untuk makannya, minumnya, pendidikannya, pendaftarannya. Ada bayaran Ustadz? Ada. Bayarannya lemari sama kitab untuk pertama kali saja seumur hidup, 1,5 juta itu. Untuk bantalnya, alas tidurnya. Ada SPP-nya? Nggak ada. Apa yang ada Ustadz? Infak saja. Infaknya berapa Ustadz? Tergantung penghasilan orang tua. Yang mau infak 50.000 kah, 100.000 kah per bulan, semua tergantung. Kalau dia yatim piatu tidak mampu Ustadz, gratis. Kalau dia yatim, maknya tak kawin lagi, tak punya pekerjaan Ustadz, gratis. Ya, jadi kita emang gratis kan tuan anak yang betul-betul tak mampu. Kalau yang mampu, dia infak sistemnya sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Tapi kami tidak banyak menerima. Ya, 1 tahun itu hanya 25 santri putra, 25 santri putri saja. Dan penerimaannya itu bulan Ramadan, jadi nggak tiap bulan, tapi setahun sekali saja. Silahkan nanti ada yang ambil lagi 1 untuk masjid, ambil lagi 1, keluarkan semuanya itu. Tadi lagi 1 lagi yang untuk ibu-ibu nanti. Sekian yang dapat sampaikan. Mana pengurus masjidnya? Pak Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini kenang-kenangan saja Ustadz. Ada foto saya di sini, ada foto santri, ada alamat pondok saya. Kalau nggak senang, robekkan saja. Ya, ini ada kalender foto ulama semua. Ada Habib Rizik, Habib Umar, Habib Ali. Kemudian di sini ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya Yahya. Kemudian ada A'agim, Ustadz Amal Habsyi, ada Habib Syekh, ada Habib Bahar, Habib Hanif, Habib Taufik As-Segaf. Kemudian ada almarhum Habib Munzir, almarhum Habib Hasan Baharun, Habib almarhum Zainuddin MZ, almarhum Jeffrey Al-Bukhari, almarhum Sa'id bin Ilham, almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi ini foto-foto ulama supaya anak-anak ini kenal. Tahukah Zainuddin MZ? Mana tahu mereka. Jeffrey Al-Bukhari, mana tahu mereka. Ya, siapa aja yang tahu? Raffi Ahmad, kenal nggak Raffi Ahmad? Oh, kenal. Artis tahu. Ya Pak Ustadz, nih mohon diterima mana foto kita santri. Bentar dulu. Oke. Oh, ada foto itu. Itu 1, 2, 10. Ya. Nanti kita masukkan dalam Instagram pondok kita. Kita udah datang ke Masjid Nur Sabirin. Shallu ala Nabi Muhammad. 1 lagi untuk ibu-ibu BKMT. Mana ibu-ibu ketuanya mana? Nah ini ibu-ibu kenang-kenangan. Siapa yang maju? Ayo. Perwakilan. Tak mau. Nah, udahlah kalau gitu. Saya balik lagi. Ayo siapa perwakilan? Mbah. Ah, masya Allah. Berapa umur Mbah nih? 74. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Iri saya sama orang-orang tua yang kayak begini umur 74 ya, Mbah. Barakallah. Kok sama nenek boleh salaman? Ya, kalau sama janda muda tak boleh. Nenek boleh ya. Minta berkah, Mbah. Minta berkahnya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan ya bermanfaat. Foto 1, 2, foto Mbah. Nah, sana foto. Pak, 1 foto dulu. Ayo, hitung 1, 2, 100. Sudah? Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf Mbak ya, nggak bisa ngasih apa-apa nih Mbak. Cuma kenangan foto ya Mbak. Insya Allah. Nih, belajar sama Mbah nih, 74 sehat. Apa lagi? Oh ini. Nah. Oh, 1.100.000 sama santri. Yang sama saya, nanti amplop saya pula jadinya. Beda itu. Sini, foto dulu. Semangat. Foto dulu. Sini, penyerahan. Ayo, kita masjid sekalian, panitia sini. Ayo, penyerahan. Pak Kades sekalian. Ayo, Pak RT. Kita foto sekali dong. Nanti nggak foto-foto lagi. Udah nih, ayo penyerahan sama santri. Kita tengah-tengah. Nah, panitia sini, kita tengah-tengah. Sini Pak Kades. Ayo, Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Panitia nyerahkan, kami tengah-tengah saja. Ya Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Ini santri. Ini Pak Ustadz. Ayo. Apa gimana? Foto sini dulu ya. Penyerahan dulu. Penyerahan dulu. Berarti ada yang di sini, ada yang di sini, biar nampak semua. Saya nampaknya jadi fotografer nih. Ayo, itu. Nampak semua? Iya, itu.
Ya, satu kali lagi tuh. Yang satu. Sallu ala Nabi Muhammad. Barakallahu. 1.175.000. Nah, itu hasil infak semua jamaah. Insyaallah tercatat ya, dibangunkan oleh Allah istana dalam surganya. Amin ya rabbal. Jamaah macam mana Ustaz? Jamaah nak dapat kalender macam mana? Nah, di luar sana. Gratis ke Ustaz infak? Jangan gratis terus. Mesti ada infaknya. Ya, ada kalender infak itu. Infaknya berapa Ustaz? Infaknya Rp25.000 itu. Banyak juga, mahal nggak Ustaz? Itu cuma infak 7.000 aja. Ya, modalnya 18.000 sampai 20.000 itu. Buatnya di Jakarta itu. Jadi setiap masjid kita keliling bagikan. Masih kita bagikan. Jamaahnya Ustaz infak. Ya. Baik, saya kira hanya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.